komputer. Baik, setelah absen ke ketua kelas ya, saya mau menyampaikan terkait video yang barusan saya play ya, itu terkait dengan MVP. Nah, kenapa saya nge-play video terkait MVP yaitu minimum viable product ya? Nah, karena tentunya nanti ketika Ignite 2 ya, itu teman-teman terakhir itu slide terakhir ya kalau teman-teman lihat itu ada MVP. Jadi teman-teman itu diminta untuk membuat minimum viable product yaitu seperti apa. Jadi merincikan hal-hal yang kira-kira perlu kita lakukan untuk membuat produk ini bisa launch dengan biaya seefektif mungkin. Kalau kita bicara tentang efektif, pasti dengan biaya seminimal mungkin, benar ya? Nah, kemudian tadi ada yang menarik nih teman-teman dari video yang saya play ke teman-teman ya. Tadi hostnya itu bilang bahwa banyak pekerja itu yang dia itu resign ya, resign kemudian dia dapat, biasanya ada orang kalau kerja kantoran itu dia punya namanya pensiun dini ya, biasanya uang pensiun dini itu bisa diambil ketika dia resign, dan biasanya sih orang itu kalau misalkan uang pensiun dini itu agak lumayan gede ya kalau dia kerja di korporasi yang contohnya aja nih korporasi yang besar gitu ya, yang kayak setingkat BUMN, misalkan kita kerja 5 tahun gitu ya, itu sejelek-jeleknya biasanya rata-rata dana pensiunnya itu yang bisa diambil ketika dia resign itu sekitar 80 juta gitu ya, itu ada itu zaman tahun 2000 ini ya 2020-an ya. Nanti pasti kalau ke depannya ketika zaman kalian pasti value-nya sudah lebih tinggi gitu ya, uangnya kan value for money-nya. Nah, uang 80 juta itu adalah uang yang cukup besar ya, dan banyak benar banget kata host ya, banyak banget orang yang ingin resign di perusahaan besar karena mereka itu sebenarnya kayak cuman jenuh aja sama pekerjaannya, mungkin dia yang seharusnya itu mungkin merasa kalau potensinya itu ada di bidang lain tapi dia tetap di situ, kemudian dia pengen resign, dia pengen ngambil pensiun dini, atau bahkan juga banyak banget orang yang merasa bahwa oh kayaknya saya tuh nggak cocok kerja deh, saya tuh kayaknya cocoknya berbisnis gitu ya. Kemudian dia dengan tanpa pengalaman bisnis sama sekali, dia bahkan ketika SMA atau ketika kuliah itu nggak pernah mencoba jualan barang ya, tiba-tiba kepikiran jadi entrepreneur gitu ya, karena melihat entrepreneur atau misalkan zaman dulu nih, zaman saya tuh lagi viral-viralnya bisnis coffee shop gitu ya, bahkan sampai sekarang. Tapi kalau dulu tuh 2020 itu benar-benar sangat menjamur gitu ya bisnis coffee shop. Tergiur gitu ya dengan profit margin yang tinggi. Jualan minuman itu kan profit marginnya tinggi ya, karena dia tuh cuman modal apa sebenarnya, kopinya dikit, kemudian perasa-perasa dan lain-lain, tapi dikasih airnya itu paling banyak gitu ya. Sedangkan air itu kan harganya murah gitu ya. Tergiur dengan profit marginnya dan lain-lain gitu ya. Tapi mereka tidak memikirkan tentang banyak hal dalam aspek bisnis ya. Jadi menggunakan uang dana pensiunnya 80 juta itu digunakan untuk oh tiba-tiba dia pengen bikin bisnis coffee shop yang gede ya, dia beli kursi ya kan, dia sewa tempat, bahkan sewa tempat di mall gitu ya. Kemudian ini case-nya tuh nggak cuma satu dua teman-teman, tapi banyak banget di perusahaan orang-orang yang merasa bahwa dia jenuh dengan kerjaannya, kemudian tiba-tiba pengen banting setir ke entrepreneur dan menggunakan dana pensiun. Duit dana pensiunnya itu tidak tidak sama sekali menghasilkan sesuatu, justru malah hilang, bahasanya itu gitu, justru malah 80 juta itu hanya hilang untuk beli aset yang kemudian asetnya kayak kursi-kursi, meja dan lain-lain, kalau dia udah bangkrut gitu ya, itu udah nggak bisa diapa-apain lagi, dia cuma bisa dijual, dan dijual itu pasti murah kan, karena dijualnya kan pasti ke pengepul yang belinya itu kiloan gitu ya. Jadi banyak banget cerita seperti itu, dan itu adalah faktanya gitu ya. Jadi itulah kenapa kita itu sebenarnya di dunia teknik gitu ya, kita kuliah di institut, kita kuliah dimanapun ya, itu selalu ada mata kuliah entrepreneur ya, selalu ada mata kuliah teknopreneur kalau di institut teknologi. Kenapa? Karena
ini itu memitigasi resiko-resiko orang-orang yang dia itu mau banting setir dari karyawan kemudian menjadi entrepreneur, tapi nggak dipikirkan dulu aspek-aspek bisnisnya, gitu ya. Aspek bisnis itu kan banyak, nggak cuma produksi barang, ya kan? Kalau teman-teman tadi lihat perhatikan terkait MVP ya, orang itu orang-orang kayak kita tuh suka ya produksi barang, merasa bahwa produk saya itu inovatif sekali gitu, produk saya itu luar biasa banget gitu ya. Tapi dia nggak tahu sebenarnya produk ini yang saya buat itu sesuai apa enggak dengan target pasar. Misalkan nih saya itu eh, misalkan nih saya jualan apa ya? Jualan jualan apa sih itu makanan Manado gitu ya. Saya jualan makanan Manado, tapi saya tinggalnya di Surabaya, ya kan? Dia berharap bahwa omsetnya itu setiap bulan itu 100 juta gitu ya, ketika dia masih awal-awal berdiri gitu ya. Which is itu nggak mungkin karena sedikit orang Manado di Surabaya. Kalau misalkan mau jualan makanan Manado, kalau misalkan mau dapat omset ketika early 100 juta, harusnya dia itu jualannya di Kalimantan, karena di Kalimantan masih banyak orang-orang Manado dibandingkan dengan di Surabaya. Gitu contohnya ya. Jadi artinya banyak banget aspek-aspek bisnis itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang yang dia itu sebenarnya cuma jenuh dari kerjaan kantorannya saja gitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara tentang MVP-nya atau minimum viable product gitu ya, artinya apa teman-teman? Ketika kita mau bikin bisnis ya, itu yang paling penting adalah eksekusinya. Ayo kita eksekusi dulu ya, kita bikin produk ini tuh seminimal mungkin, kemudian kita melakukan pembaharuan. Ya, ini sama seperti ketika teman-teman belajar RPL Capstone ya, ada namanya Scrum retrospektif ya. Jadi artinya apa ya? eh, project ini kan namanya kalau RPL Capstone itu kan ini ya project management yang terkait dengan aplikasi IT dan lain-lain gitu ya. Sedangkan dalam dunia manajemen dan ekonomi ada namanya emang project management beneran gitu ya. Jadi artinya kita tuh membuat sesuatu itu pasti harus ada evaluasi gitu ya. Nah, nggak cuma soal aplikasi atau nggak cuma soal website aja yang harus dilakukan Scrum retrospektif, tapi juga sebuah barang, produk, retail, mau jualan baju, mau jualan apa, itu tetap mereka harus melakukan evaluasi, ya, evaluasi dalam tim. Misalkan contohnya aja jualan baju, eh, dia pengen bikin baju itu yang ini, baju yang lengannya itu puffy gitu ya, lengan puffy nih ya. Artinya gini, dia punya sebuah inovasi jenis jahitan yang baru. Misalnya kalau lengan puffy itu mungkin gembung biasa gitu ya. Mungkin dia bikin mungkin agak lipatannya itu agak tiga supaya lengannya orang itu nggak kelihatan gede, supaya lengannya cewek itu nggak kelihatan gede gitu. Itu adalah sebuah ide kreatif gitu ya, inovasi dalam sebuah membuat jahitan. Nah, misalnya ya berapa banyak pasar yang bisa dia garap ya kan ketika dia itu membuat lengan puffy seperti itu. Berapa banyak orang yang akan membeli baju dengan lengan puffy dibandingkan orang membeli baju dengan lengan yang biasa lurus gitu kan, karena semua cewek pasti pengennya kelihatan langsing, benar enggak ya? Artinya dia harus memperhitungkan di regionalnya dia ya, misalkan di Surabaya ya, berapa banyak cewek-cewek yang kategorinya itu kurus, medium ke large ya. Artinya kalau orang dengan lengan kalau dia jualan lengan puffy, orang yang badannya berisi ya, orang yang badannya gemuk itu nggak mungkin mau beli baju dengan lengan puffy karena dia akan kelihatan lebih gede lagi gitu ya. Berarti artinya pasarnya dia kan pasti cewek-cewek yang masih badannya masih kurus atau enggak medium gitu kan ya. Nah, cewek-cewek yang masih kurus itu biasanya usianya berapa? Nah, itu harus dipertimbangkan. Makanya itu kenapa ada namanya kita belajar pajak market atau pasar gitu ya. Nah, kemudian kita bicara tentang MVP ya. Oke, kita launching produk dengan yang lengannya puffy ya. Kita lempar ke pasar ya. Kira-kira orang-orang ini akan menerima produk ini apa enggak gitu ya. Kalau misalkan enggak menerima, oke, jadi saya masih tetap bisa bikin desain yang sama, tapi saya enggak bikin puffy lagi deh. Saya bikin mungkin agak sedikit ada belahannya. Bagian puffy-nya itu mungkin agak sedikit ada belahannya atau apa gitu ya. Atau kerutnya mungkin kerutnya nih karena ada puffy itu kan ada kerut-kerut
perutnya gitu kan ya, di bagian lengan. Mungkin perutnya itu agak saya lebar. Jadi dia itu enggak gedebul puffy banget, tapi dia agak sedikit ini agak sedikit flowy gitu ya, sehingga lengan orang itu nggak ketemu gede. Nah, itu artinya dia belajar memperbarui produknya dengan melakukan metode MVD atau minimum viable product. Nah, begitu juga dengan ketika kita mau nge-ads ini ya, nge-ads apa sosial media gitu ya. Nanti kan teman-teman juga akan belajar nge-ads ya, Shopee, Instagram, bahkan WhatsApp bisnis itu bisa di-ads juga teman-teman ya. Ketika kita nge-ads sesuatu ya, jangan nge-ads itu dengan biaya yang langsung gede, 500.000 atau 100.000 ya. Mulailah dengan misalkan 15.000. Nah, hal-hal kayak gini ini yang kadang-kadang nggak kepikiran sama orang kalau misalkan dia itu memang udah kayak yang tadi, kayak kasus yang saya cerita sama teman-teman dan juga hostnya kita sama teman-teman, orang yang memang pengen resign tiba-tiba ganti setir jadi entrepreneur, sedangkan dia aja dulunya nggak pernah jualan apapun gitu ya. Kalau dia, atau mungkin dulu dia pernah jualan kayak saya dulu ketika SMA, ketika kuliah saya jualan jam tangan gitu, mungkin dulu saya berhasil jualan sampai dapat 100 juta gitu ya. Sekarang saya jualannya itu kayak gitu. Sekarang saya sekarang jualan coffee shop ya kan, jual bisnis jam tangan. Artinya ketika saya pernah mendapatkan 100 juta pertama saya dari jualan jam tangan, belum tentu saya juga nggak bakalan boncos ketika jualan coffee shop. Artinya industri bisnisnya berbeda, pasti perlakuan dan strateginya juga harus berbeda gitu ya. Makanya kenapa kita bicara tentang MVP ya. Di Ignite 2 teman-teman harus sudah selesai terkait MVP, dan itu dikumpulkan di minggu depan. Kemudian minggu depan juga kita akan presentasi di laboratorium di BIS ya. Oke, nah Rehan ada di tempat ya? Rehan? Bisa Aduh, Oke, hadir ya. Saya nanti juga minta bantuan dari Mas Rehan untuk proses respons ini ya. Jadi gini, saya minta salah satu kelompoknya, kelompoknya ya, itu untuk mempresentasikan hasil dari pitch deck-nya ya. Pitch deck-nya dari Ignite 1, dan mungkin kalau misalkan sudah ngerjain Ignite 2 ya lebih bagus lagi gitu ya, karena kan seminggu lagi Ignite 2 ya, itu boleh sekaligus dipresentasikan. Oh ya, sebelum saya mau panggil kelompoknya, itu saya pengen ini ya teman-teman ya, saya pengen kasih teman-teman ini masukan gitu ya, karena kemarin tuh beberapa beberapa orang itu sempat tanya sama saya terkait kelompok ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa kelompoknya AFK ya, jadi tidak berkontribusi sama sekali gitu ya. Alasannya KP, alasannya TA gitu ya. Saya cuma pengen bilang sama teman-teman bahwa kegiatan apapun yang teman-teman lakukan ya, bahwa ketika kalian mengambil sebuah SKS dari kelas ya, itu adalah tanggung jawab teman-teman gitu ya. Artinya kan ya, mungkin kalian tugas akhirnya dapat A tapi kemudian tektonya dapat C gitu kan. Artinya kan nanti nilainya juga, outputnya juga jadi jelek gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman ketika harus kerja kelompok ya, sebisa mungkin lakukan kontribusi yang sudah dibagi gitu ya. Jadi jangan sampai ada kelompok yang merasa dia ngerjain sendirian gitu ya, kemudian juga dia merasa bahwa effortnya itu tidak sebanding dengan teman-teman yang lain gitu ya. Tapi yang pasti teman-teman gini, kalau misalkan kalian adalah CEO dari venture yang kalian miliki saat ini gitu ya, di projectnya developer ini, misalkan ada teman-teman kalian yang tidak berkontribusi dengan kalian, dengan kelompok kalian, ya itu adalah ini ya, itu adalah kekuasaan dari CEO-nya. Kalau kalian mau kick ya udah kick aja kelompoknya gitu ya. Artinya ada risiko ya, ada risiko entah mengulang tekno atau apa gitu ya, atau mungkin perbaikan nilai atau apa gitu ya. Dan yang pasti kalau misalkan kalian di kick dari kelompok, otomatis kalian harus bikin kelompok sendiri gitu ya, balik lagi bikin kelompok lagi gitu ya. Karena tekno yang semester ini itu berbeda dengan tekno semester lalu ya. Kalau semester lalu tekno itu hanya diisi oleh dosen-dosen dari ini Telkom.
Tapi tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya kita ini akan pairing sama What Money Foundation dengan skala penilaian 50-50 gitu ya. Jadi misalkan saya ngasih teman-teman nilai 100, tapi dari What Money ngasihnya nilainya 50. Berarti kan 150 dibagi dua. Berarti yang teman-teman 75 ya. Jadi average gitu ya, 50-50 ya bobotnya gitu ya. Jadi artinya teman-teman untuk teman-teman yang punya alasan kayak oh saya kemarin kafe jadi belum ngumpulin ignit satu ya udah nol gitu ya jadi nggak bisa ditolong karena kita sudah pairing sama foundation foundation yang lain dan foundation itu sifatnya internasional jadi kita nggak bisa bantu gitu ya. Jadi teman-teman yang sedang ada masalah dengan kelompoknya ya tolong segera diselesaikan ya kemudian kalau misalkan CEO-nya masih mau menerima ya berarti kalian harus berkomitmen tapi kalau CEO-nya mau menerima atau kalian kemarin telat untuk mendaftar ikut aku tidak mendaftar kelompok ya kan harus mencari solusi gitu ya karena saya nggak bisa saya nggak bisa memaksa teman-teman yang nggak dapetan gara-gara KP atau gara-gara saya nggak bisa maksa untuk masuk ke kelompok lagi karena kelompok yang sebelumnya sudah effort menggarap teknik ini dari awal gitu ya sampai udah bikin kopinya udah bikin Instagramnya artinya kan effortnya udah tinggi gitu ya kan nggak mungkin ketika saya memaksa memasukkan satu orang ini ke tempat lain kalau kelompoknya ini nggak ridho nggak mau gitu ya. Oke, baik. Itu saja dari saya. Saya mau minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan terkait pitch deck-nya. Boleh untuk kelompoknya ini, kelompoknya venture-nya Birkin Pet, boleh? Birkin Pet ini terdiri dari berapa orang ya? Terdiri dari 4 orang event ya. Silakan untuk yang CEO-nya yang presentasi atau mungkin tim-timnya ada semua nggak ya? Boleh untuk kelompoknya Birkinhead dari Teknologi 02. Mohon ditunggu sebentar ya, Bu. Mungkin untuk presentasinya dari CEO aja. Kebetulan ini saya lagi buka PPT-nya. Oke, boleh. Ini untuk share screen harus jadi host atau bisa share screen langsung ya, Mbak? Sebentar, Bu, saya coba. Oh, bisa kok. Sudah. Bisa ya. Oke. Sebentar. Teman-teman tolong diperhatikan untuk random pick yang saya panggil ya untuk presentasi ya. Kerjaan ini seperti apa supaya nanti kalau teman-teman ada yang ketinggalan bisa langsung speak up gitu ya mengejar ketinggalan atau kalau teman-teman ada yang nggak ngerti bisa dicontohkan dari presentasi nanti. Ada bab ya. Bab ini mungkin ini sudah terlihat, Bu. Kayaknya lagi loading. Oh iya, sudah terlihat Fanny. Sudah. Oke. Suara saya masuk ya, Bu? Jelas ya? Jelas. Aman. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Selamat sore, Bu Anita. Izinkan dari venture Birkin Pet di sini mengawali respon hari ini ya, Bu.
dengan pitch deck yang sudah kita buat dari Ignite 1 sampai dengan Ignite 2. Mohon izin sebelumnya kami progresnya sampai saat ini sudah sampai MVP, yang dimana MVP itu masuk ke tahap sebenarnya sudah masuk ke tahap MVP details atau validasi. Jadi kita masih progres dalam bagian MVP validasi, Bu. Nah, untuk progres kami terhenti di MVP dokumentasi. Begitu. Baik, Oke. di sini ada perawalan mungkin untuk teman-teman yang masih kurang mengetahui ya untuk venture kita yaitu Birkin Pet. Jadi kita itu menjual pet harness atau kalau yang biasa kalian tahu itu tali kekang yang biasa dipakai buat jalan-jalan anabul, kucing atau anjing seperti itu. Nah, Birkin Pet ini mengambil konsep yang beda dari leash atau harness yang biasanya. Jadi Birkin itu mengambil konsep elegance gitu. Bisa dilihat dari 3 gambar yang mewakili di sini ya. Kalau Birkin itu mengambil konsep elegan kayak dress, terus habis itu ada konsep kayak renda-rendanya gitu supaya bikin kucing, anjing sama kelinci itu bisa tambah cantik gitu. Oke, next. Nah, di sini ada kayak table of content ya. Di sini nanti kita akan menjelaskan dari introduction-nya, logo, terus social media Birkin, terus kita sudah survei seberapa jauh, sama kita juga mencakup market size estimation kita yang kemarin kita perhitungkan dari TAM Samsung, lalu ada customer persona dan ada mockup. Ini ada tambahan untuk pitch deck kali ini karena untuk persyaratan dari Ignite 1 dan Ignite 2 kan sudah sampai ke value proposition canvas, lean canvas sama MVP. Jadi izin untuk menambahkan ya teman-teman. Oke. Next, ini kan kita ya ini Birkin Pet social media and shipping. Jadi kita ini ada TikTok, ada Shopee, ada Instagram. Bisa dilihat, bisa dicek. Teman-teman bisa follow gitu buat bantu Birkin untuk menaikkan engage-nya gitu ya. Kalau misalnya ada story atau postingan mungkin bisa di-repost. Kalau misalnya kalian ada lihat konten lucu boleh banget untuk di-like ataupun di-share. Oke. Lalu untuk shipping kita ini sementara untuk Shopee dan kita ada beberapa uh, event yang biasanya kita ikut partisipasi kayak misal di mall-mall gitu, itu kita juga menjual beberapa produk di sana. Jadi beberapa pendapatan nanti juga bisa sampai di event itu. Kalian boleh banget kalau misalnya pengen tanya-tanya yang mungkin punya kucing, tanya kalau misalnya Birkin lagi partisipasi di event mana, boleh banget tanya ke aku, oke? Next. Di sini kita memetakan terkait problem, yaitu di mana aku ringkas aja ya. Jadi untuk konteksnya di sini problem yang banyak dihadapin sama customernya Birkin itu sebenarnya tali kekang yang atau tadi yang aku sebutin ya, tali kekang itu biasanya punya desain yang biasa dan bahkan mereka itu memikirkan bahwa tali kekang itu kayak nggak berguna gitu, useless. Karena apa? Di sini aku menuliskan kalau pemilik merasa harness yang biasa yang dibeli untuk hewan peliharaan mereka kurang nyaman. Nah, itu tadi. Terus habis itu eh, hewan peliharaan mereka merasa kurang nyaman jika dipakaikan harness biasa. Jadi itu kenapa Birkin di sini mengambil konsep yang lebih berbeda daripada harness yang sebelumnya. Karena beberapa tuh kan stigmanya orang-orang kayak tali kekang, oh ya udah kayak hewan kita butuh tali buat kalau diajak jalan-jalan. No, Birkin mengusung tema elegance dan tema harness nyaman itu supaya apa? Supaya tidak gampang lepas dan supaya kucing kita merasa aman, nyaman. Kalian kalau misalnya punya kucing, ada nggak berhasrat kayak misalnya eh, ini salah satu keluarga aku itu berarti harus mendapatkan fasilitas yang layak dan mungkin fasilitas-fasilitas lain yang mungkin belum pernah kalian kasih gitu ya. Nah, kalau aku sendiri, aku juga punya kucing dan aku juga merasa hal itu benar. Buat teman-teman yang misalnya merasa hal ini benar, pasti relate dong dengan apa yang ditujukan oleh Birkin. Nah, itu tadi. Lalu alternatifnya adalah biasanya mereka mencari harness-harness atau tali kekang yang biasanya mereka
search di e-commerce dan keluarnya yang itu aja gitu. Kadang juga keluarnya itu baju tapi tanpa harness, tanpa ada tali kekangnya. Jadi nggak fungsional, fungsionalnya cuma baju aja. Nah, di situ Birkin mengambil konsep lebih di situ. Jadi baju yang keren, yang fabulous, elegan, sekaligus ada tali kekang yang buat fungsi lebih. Jadi bisa dibuat jalan-jalan, tapi bisa juga sambil mereka lucu-lucuan gitu bajunya. Oke, kita next. Nah, di sini ada market size estimation. Perlu diketahui dulu teman-teman, untuk Birkit itu sebenarnya bukan mencari terkait pendapatan yang lebih atau bagaimana, tetapi Birkin mengutamakan product awareness. Birkin mengutamakan bahwa orang-orang itu harus tahu dulu harness itu apa sih, dan kegunaan harness itu seperti apa, produk harness ini tuh fungsinya seperti apa. Jadi kita lebih mengutamakan untuk reach uh, customer-customer yang mungkin belum tahu atau bahkan baru tahu ini kalau ada harness yang seperti ini. Bisa dikatakan bahwa di banyaknya pemilik kucing, kita ambil asumsi pemilik kucing aja ya, yang terdata di Indonesia itu total 4,8 juta. Terus kita ambil sumnya, kita persempit lagi untuk di sum, itu persentase kepemilikan hewan kucing di Indonesia di rentang usia 25 sampai 34 tahun adalah 69%, yang dimana itu total 3,3 juta. Lalu ada di SOM, kita persempit lagi, sebanyak 14% dari pemelihara kucing memiliki pengeluaran 300 sampai 500 ribu untuk membiayai kucingnya. Nah, buat teman-teman ada nggak yang pengeluarannya sampai segini gitu untuk Birkin apa bukan buat Birkin tapi buat hewan peliharaannya. Kalau memang misal iya, selamat kalian jadi target marketnya Birkin. Oke, dan di sini kalau dihitung penetration rate-nya jika dihitung dari hasil dari SOM dikalikan 8%. 8% itu asumsi paling tinggi untuk kita mendapatkan keuntungan ya. Berarti ada 36.960 orang yang mungkin akan beli Birkin, produk dari Birkin begitu. Oke, kita next. Nah, dari sini kita juga menyimpulkan bahwa setelah kita teliti lebih lanjut, beberapa customer itu uh, memberikan pendapat yang berbeda-beda dari satu sama lain. Meskipun mereka sama-sama suka kucing, mereka juga royal terhadap kucingnya, mereka juga memiliki pandangan berbeda gitu. Jadi di sini kita menjalankan interview, menjalankan survei gitu ya secara online dan offline untuk para pecinta kucing dengan jumlah 3 orang dan meminta pendapat mereka terkait produk Birkin gitu kan. Seperti yang saya tadi jelasin gitu ya teman-teman, bahwa Birkin ini kan memang mungkin awal gitu ya pencetus di mana konsep konsep elegan itu sendiri uh, kurang di apa namanya dikenal sama khalayak luas untuk produk harness. Nah, di sini akan dijawab di customer persona di yang sudah Birkin lakukan ini ya. Oke. Ini kelihatan ya 3 customer yang udah kita wawancara gitu uh, ceritanya. Nah, di sini pertama ada mahasiswa dari jurusan akuntansi di Yogyakarta, berusia 23 tahun. Lalu dia itu punya penghasilan sekitar 800.000 sampai dengan 1 juta. Lalu di sini ada uh, ibu rumah tangga gitu ya, ibu rumah tangga tapi punya kucing banyak gitu di rumahnya dan apa namanya royal juga terhadap kucingnya, usianya 54 tahun dan di sini penghasilannya itu bisa sampai 15 juta sampai dengan 20 juta. Lalu untuk di sini ada seorang barista dari Yogyakarta juga berusia 24 tahun di Yogyakarta dengan penghasilan 2 juta sampai 2,5 juta. Oke. Bisa dilihat juga di sini kita udah petain lagi ya dari beberapa dari 3 orang ini deh, 3 orang ini mereka punya banyak banget pendapat terkait Birkin Pet gitu. Nah, kucingnya yang mereka pun berbeda-beda.
Dan di sini kita berusaha untuk menyesuaikan produk kita kepada mereka. Kayak misalnya ini, kucingnya yang pemalu dan penakut, harness yang pernah dibeli ternyata tidak nyaman dan mudah dilepas ketika digunakan. Nah, itu kan jadi suatu masalah juga ya, seperti yang tadi kita petakan sebelumnya. Ini termasuk problem nih. Terus di sini belum menemukan harness yang cocok untuk bebek kucingnya yang kebanyakan sampai 6 sampai 8 kilo karena kebanyakan kucing steril itu kan bisa BB-nya sampai 9 kilo gitu ya. For your information ya guys gitu. Terus di sini ada yang lucu lagi. Kucingnya seringkali susah ditemukan jika tidak menggunakan pengenal karena warna bulunya yang mirip dengan kayu. FYI, kucingnya yang di Kaedo ini yang kita interview itu juga diajak kerja. Jadi dia barista di tempat kafenya dia itu boleh bawa kucingnya dia karena dia juga sendirian gitu tinggalnya. Kucingnya dibawa dengan di kafe yang bernuansanya kayu gitu, lantainya kayu, sedangkan kucingnya ini warnanya juga mirip banget sama kayu. Nah, waktu kita wawancara kita juga ketawa gitu. Kenapa apa namanya ada ya alasan kayak gini ya. Jadi kalau pakai baju dianggapnya bisa lebih dikenalin gitu. Apalagi karena kerja ya juga butuh tali kekang atau harness yang itu tadi yang kita sebutin tadi ya. Oke, di sini kan kita bisa mengambil bahwa ada beberapa permasalahan yang bisa dijadikan Birkin sebagai studi kasus untuk mengembangkan produk lagi. Nanti kita jelasin lagi di MVP gitu ya. Oke, di sini ada mock-up yaitu eh, beberapa katalog, beberapa apa namanya dokumentasi-dokumentasi dari Birkin sendiri ketika menjalankan untuk pembuatan katalog, proses pembuatan review untuk orang-orang dan calon customer kita. Oke, di sini ada value proposition canvas. Nah, di sini Birkin berusaha banget untuk memetakan kembali, yaitu dari awal ya, pertama, di mana ada gain creators, yang di mana pertanyaannya adalah, what do you offer that makes the customer happy? Berarti kita harus membuat apa yang dapat membuat apa yang bisa kita tawarkan untuk membuat customer happy. Yaitu di sini kita udah memberikan harness yang membuat hewan peliharaan nyaman dan tidak mudah lepas, seperti yang tadi ya di wawancara sebelumnya. Lalu ada harness yang memiliki model cantik dan elegan. Lalu ada harness dapat dibeli di berbagai platform. Lalu mendengarkan suara dan masukan customer untuk perkembangan produk. Next, di sini ada product or service, yaitu di mana kita apa ya produk atau layanan yang kita tawarkan gitu. Jadi eh, di sini Birkin ada pilihan model yang cukup banyak, platform shipping seluruh Indonesia, bisa dibuktikan dari Shopee ya. Jadi dari Shopee maupun dari Sabang sampai Merauke bisa order. Terus produk dengan bahan kualitas premium, lalu penampilan harness yang terlihat elegan, lalu ada layanan konsultasi untuk memilih ukuran produk. Jadi di sini tuh mungkin banyak yang masih bingung gitu ya, customer-customernya biasanya kalau mau beli itu kalau kucingnya sama anjingnya tuh BB-nya segini biasanya harusnya pakai size apa ya? Itu Birkin menyediakan konsultasi penuh untuk customer yang mau beli. Terus di sini ada painkillers. Jadi pertanyaannya adalah di mana eh, apa fitur yang dapat kita tawarkan untuk menyadari dari apa namanya customer pain. Customer pain berarti kayak keinginan customers gitu ya. Nah, di sini ada bahan produk yang berkualitas premium. Itu tadi kaitannya ada dengan apa barang yang dijamin tidak akan mudah lepas. Terus produk dijamin memberikan penampilan elegan karena memang desain produk Birkin itu eh, elegan-elegan semua dan cakep-cakep semua, ganteng dan cantik. Terus desain produk tidak akan terlihat murahan karena konsep elegan tadi ya. Terus ada beberapa produk dapat digunakan untuk kucing manapun, jadi unisex gitu. Terus kita lihat dari sisi customer gitu. Customer di sini di kanan ya, di fit, gains, jobs, and pays. Di sini kita kayak memetakan gitu apa yang customer inginkan dan apa yang customer sebenarnya pengenin gitu. Di sini I would love it if berarti kan ketika customer itu happy gitu ya. Itu ketika kita membuat produk seperti apa. Jadi jawabannya adalah harga yang cukup terjangkau terutama untuk mahasiswa. Itu tadi ada di customer persona, terus model pilihan bervariasi, kenyamanan produk terjamin. Nah, ini semua kita ambil dari mana customer persona yang tadi yang kita jelasin. Di mana kita tuh memikirkan
pendapat-pendapat mereka itu kalau disimpulkan jadi satu, yaitu ini, harga yang cukup terjangkau, model pilihan bervariasi, kenyamanan produk terjamin. Terus next ada outbound, jadi di mana clients, apa yang bakal klien lakukan ketika menemukan masalah. Kayak misalnya mereka butuh harness gitu. Mereka butuh harness, tapi gimana cara taunya? Nah, customer tuh bakal cari produk serupa di berbagai platform sosial media dan e-commerce. Lalu mereka akan membandingkan harga tiap brand dengan produk yang ditawarkan. Nah, cuman di sini apa namanya, customer itu mungkin akan menyisihkan gitu ya, akan mengesampingkan dari estetika produk begitu. Lalu yang terakhir ada I would hate it if, berarti aku akan benci, aku nggak suka nih kalau misalnya ada produk yang harganya mahal, produk tidak memiliki banyak variasi, nggak ada aksesori lain selain tidak unisex. Nah, ini juga didengarin sama Birkin BTW, karena kemarin memang pendapat-pendapat ini juga dilontarkan ke Birkin, dan di sini tetap kita petakan bahwa memang ada mungkin permasalahan-permasalahan yang Birkin pikirkan, tetapi next di depannya itu ternyata ada masalah lagi gitu. Oke. Di sini ada solusi dari kita, yaitu di mana kita memiliki layanan konsultasi gratis untuk ukuran dari setiap pemilihan produk gitu. Nah, di sini tuh solusi-solusinya sebenarnya menjawab dari value proposition canvas kita tadi ya, dari keinginan dan uh, ke apa namanya, keluhan-keluhan yang customer berikan. Dan di sini kita punya, selain layanan konsultasi gratis, kita punya etalase produk yang dapat diakses 24 jam. Itu bisa dari Shopee, Instagram, TikTok. Terus kita juga rutin upload konten gitu ya. Upload konten itu untuk mengenalkan lebih lanjut kalau produk Bitkin ini lebih bisa dipakai gini loh. Oh, produk Bitkin tuh bisa digunakan seperti ini loh, kayak gitu. Terus model dan pilihan cukup bervariasi untuk tiap produk. Nah, di sini Birkin kurang lebih udah punya 25 katalog untuk produk-produk harnessnya. Jadi mungkin teman-teman mau cek di Shopee, ini aku sekalian promosi ya. Mungkin mau cek di Shopee, di Instagram, di TikTok, Birkin Pet tadi. Terus ada bahan baku tiap produk berkualitas premium sehingga dapat dengan nyaman digunakan oleh hewan peliharaan. Ini balik lagi ke yang tadi ya. Terus untuk apa namanya, keuntungan dari solusi kita adalah customer dapat dengan mudah. Ini menjawab dari yang solusi yang kita jelaskan tadi ya. Jadi kita next aja. Oke, di sini ada competitor analysis. Mungkin ada teman-teman yang tahu selain Birkin Pet. Di sini kita udah petain ada 4 kompetitor, yaitu Verbib ID, ada Paulovin, ada Fluvitil, Shop Momonobu. Di sini kita aku rangkum aja ya. Di sini itu sebenarnya memang ada beberapa yang harganya lebih terjangkau daripada Birkin Pet, tetapi ketika kalian lihat di dalam Paulovin atau Fluvitil itu sebenarnya banyak, dan Verbib sama Shop Momonobu ini banyak yang tidak memfungsikan produk-produk mereka itu seperti Birkin, seperti harness gitu ya. Sebenarnya ini harusnya aku tambahin satu poin lagi ya, bahwa ada keuntungan fungsional gitu di sini. Lalu untuk apa namanya, untuk branding channels itu mereka kebanyakan di online dan mereka tidak ada offline store-nya, atau bahkan mereka cuma ada sekedar website aja sama Instagram gitu untuk channel promoting sama shippingnya. Untuk packaging di sini bisa dilihat dari segi packaging itu sama ya, tetap paper box karena mengurangi bahan plastik dikit. Oke. Masuk ke Lean Canvas. Di sini kita memetakan lagi problem, solutions, unfair advantages, existing alternatives, customer segments, early adopters, channels, unique value proposition, sama high level concept. Sama ada key metrics di sini, kita lebih detailin lagi. Di sini ada problem solution, existing alternatives, sama unfair advantages itu udah kita jelasin yang tadi ya, jadi kita skip. Oke. Customer segments juga udah kita sebutin kalau pembeli kita ini bakal berkisaran di remaja perempuan berusia 18-24 dan wanita karir berusia 25-40 tahun. Lalu ada pet owner yang royal kepada hewan peliharaannya, itu memang kita perkirakan memang ada, karena pet owner itu
pastinya ada yang mungkin lebih royal ke hewan peliharaan gitu ya. Lalu early adopters ini kita ambil dari memang pembeli-pembeli yang sudah beli di Birkin. Jadi ada pet owner, ada juga influencer yang membuat konten hewan peliharaan. Lalu untuk channels tadi kita udah sebutin. Dan di sini ada key metrics. Di sini kita perjelas lagi bahwa profit untuk satu pieces produk itu ada di Rp120. Lalu untuk 1 bulan estimasi terjual itu ada kita targetin estimasi itu 5 ya, bukan target estimasi ini ada 5 pieces. Lalu berarti jika dikalikan 120 dikali 5 berarti 600.000. Lalu kita punya target di sini terjual seminggu gitu. Terjual seminggu 8 sampai 10. Agak miring ya sebenarnya. 8 sampai 10 seminggu tapi estimasinya bulan 5 gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap optimis untuk tetap nargetin 8 sampai 10 pieces gitu. Lalu di sini ada unique value proposition. Di sini juga kita udah jelasin ya sama high level konsep, yaitu mengambil konsep elegan dan menonjolkan fungsional dari harness itu sendiri. Oke, next. Di sini kita detailin lagi. Untuk link canvas masih ada cost structure sama revenue stream. Jadi cost structure itu di mana kita harga bahan-bahan pokok. Kalau misalnya dulu teman-teman pernah tahu ada HPP, ya cara menghitung HPP gitu ya. Ini versi simpelnya gitu ya. Kayak dari packaging, terus material-materialnya. Kalau dari Birkin itu ada tile, ada kebaya, satin, busa, webbing, ringdi, velcro, dan ini kita asumsiin satu produk dengan social media advertising, yaitu jika di total 531.500. Nah, untuk revenue stream, jadi aliran keuntungan. Aliran keuntungan itu seberapa kita kalkulasikan ya per bulan ya. Per bulan kalau misalnya seminggu itu terjualnya misal 5 dikalikan 6 dikalikan 4 gitu. Berarti kita bulatin aja 30 dikaliin dengan harga produk Birkin yang paling murah itu harganya 135.000. Jadi totalnya adalah 4.050.000. Di sini sudah mencakup di sini tuh udah mencakup dari penjualan dari Instagram, dari event yang diadakan di mall, terus penjualan melalui TikTok, dan melalui Shopee. Oke. Nah, di sini kita masuk ke MVP. Di sini sebenarnya mohon maaf kita untuk MVP dari Birkin belum sempurna, tapi kita berusaha menjelaskan terkait MVP yang sudah kita jalankan, di mana tadi problem interview sama melakukan interview dan survei itu juga termasuk dalam MVP, yang mana kita tadi kok lihat dari videonya Bu Anita ya, kita tuh harus gagal sebanyak-banyaknya dan kita harus melakukan rilis produk sebanyak-banyaknya. Ingat di RPL Capstone kan ketika kita rilis kita iterasi lagi sama customer gitu. Nah, di sini kita bekerja sama stakeholder, sama marketing team, sama tim dari Birkin sendiri. Oke. Bisa mungkin ringkas saja ya teman-teman, ini juga udah awal tadi. Lalu untuk next, di sini ada dokumentasi. Nah, di sini ada dokumentasi dari beberapa pembeli dari Birkin, gitu. Pembeli dari Birkin juga memberikan testimoninya ke kita, dan itu sebenarnya sudah kita lakukan rangkaian testimoni, terus kita minta review, lalu kita minta pendapat dari mereka, kayak gimana nih produk Birkin, apa lagi yang kurang. Kita balik lagi ke customer persona, cuman kita nggak customer personain aja untuk di proses MVP ini. Nah, selanjutnya untuk Ignite 2 sebenarnya kita udah masuk MVP validation dan itu belum selesai karena memang masih proses. Jadi cukup sekian sampai situ dari Birkin. Mohon koreksinya Bu Anita, mohon maaf kalau PPT-nya memang kombinasi ya dari yang punya platform karena kita takut mengubah dari formatnya, dan cukup sampai situ aja Bu dari Birkin. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mungkin bertanya terkait PPT-nya yang barusan kita bikin atau mungkin bahkan mengoreksi dari Birkin sendiri. Monggo. Silakan ada yang mau tanya nggak teman-teman? Mungkin terkait pengertian MVP atau apa? Atau ada yang nggak paham?
tentang value proposition. Mungkin di unshare dulu ya Mbak Fani ya. Saya ambil lagi kendalinya. Oke, saya mau sharing lagi. Teman-teman, sebelumnya saya mau informasi nih ya. Birkin Pet ini ketika di Ignite 1 ya, itu nilainya itu di bawah 50 ya teman-teman ya. Tapi kemudian Mbak Fani dan teman-temannya speed up gitu ya, membuat banyak perubahan sehingga sekarang belum Ignite 2 aja itu progresnya sudah sangat masif banget gitu ya. Yang belum selesai cuman bagian MVP aja ya. Jadi terima kasih Mbak Fani dan juga timnya yang sudah bekerja keras untuk Teknopreneur ya. Semoga nanti ketika nanti kita akan ada bazar ya. Jadi teman-teman nanti akan dipilih produk-produknya untuk bisa mengikuti bazar. Kita tuh rencananya itu akan ada bazar di ITTS ya di bulan Januari gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan Watwani ini gini teman-teman. Jadi teman-teman nanti siapa tahu nih ya teman-teman hari Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu ini teman-teman ke Grand City ya. Di Grand City itu lagi ada bazar ini bazar entrepreneur dari Universitas Petra dan juga ITS. Nah, mereka juga menggunakan Watwani Foundation. Nah, kebetulan besok Jumat saya juga ketemu dengan Bu Dita dari Watwani Foundation itu di Grand City gitu ya. Mungkin teman-teman mau lihat luaran atau output dari teman-teman ITS atau teman-teman Universitas Petra itu boleh banget teman-teman datang ke ini ya convention hall-nya. Datang ke convention hall-nya di Grand City ya, karena acaranya itu kalau nggak salah sampai hari Minggu kalau nggak hari Sabtu ya. Kayaknya sih sampai hari Minggu ya. Biasanya sih kalau acara-acara gede-gede itu sampai hari Minggu. Jadi teman-teman bisa lihat tuh garapannya anak-anak Universitas Petra kayak gimana, anak-anak ITS kayak gimana itu di Grand City gitu ya. Jadi artinya gini teman-teman, bukan bisa jadi nanti kalau misalkan kita tuh ada event UMKM gitu ya, bisa jadi produk-produk teman-teman juga bisa dimasukin ke ini ketika expo di mall gitu ya, antara di Galaxy atau mungkin di Grand City gitu ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman kerjakan proyeknya dengan baik gitu ya. Produknya kan teman-teman bisa apa aja ya, kayak salad ya. Kalau selagi produknya itu ketika kita nilai secara Watwaninya oke ya, pasti produk teman-teman akan dipilih untuk masuk ke dalam bazar ya. Kalau nanti ada bazar yang sifatnya nasional yang sifatnya regional di Surabaya gitu ya. Nah, terus gini, saya mau mengingatkan teman-teman terakhir terkait dengan MVP validation ya. Jadi seperti yang tadi video sebelumnya, MVP itu intinya adalah perbaikan terus-menerus gitu ya, continuous improvement gitu ya. Nah, tapi MVP itu juga dievaluasi ya. Artinya bisnisnya teman-teman ini dites terus ya, kemudian dievaluasi ya, yang pada akhirnya itu akan ada conclusion teman-teman ya. Conclusionnya itu artinya bisnis ini itu preserve ya, artinya dia oke, lanjut bisnisnya oke punya gitu ya, kemudian tinggal lanjut atau bisa jadi pivot ya. Pivot itu artinya teman-teman mengalihkan bisnisnya ya, artinya mungkin dari customer personnya merasa kurang oke, atau mungkin kayak tadi nih kalian tuh rencananya mau ternak kelinci ya, kayak contoh tadi di video tadi kalian tuh mau ternak kelinci gitu ya, karena kalian suka kelinci gitu ya, karena orang ini suka kelinci, suka hewan kelinci gitu ya. Nah, tapi karena kalian suka banget sama kelinci ya, itu kalian ini bikin kandangnya itu custom gitu ya. Nah, tapi orang-orang justru ketika ngelihat kamu ternak kelinci kemudian kamu bikin kandang custom, orang-orang tuh malah interestnya nanya ke harga kandangnya berapa, bikin di mana dan apa gitu kan. Nah, akhirnya bisnisnya jadinya pivot. Oke, kalau saya lihat ternyata yang beli kelinci saya itu nggak terlalu banyak karena mungkin kelinci saya bukan kelinci ras gitu ya, tapi orang-orang tuh malah lebih suka karena hasil karya saya di kandangnya. Berarti bisnisnya pivot gitu, ganti haluan ya. Pivot itu artinya ganti haluan gitu ya. Jadi artinya ingat Arfi bocor ya, Arfi ya. Sorry, ini siapa yang bocor? Siapa yang bocor ini?
Get out of the water. Let's go. Ini ketua kelas nih bocor. Oke, jadi artinya teman-teman ya, bisnis itu bisa aja ganti haluan itu nggak masalah. Gitu ya. Kalau misalkan nanti ketika kalian every validation, kemudian kalian udah pivot, ya nggak apa-apa. Itu kan adalah konklusi, itu adalah salah satu cara supaya kalian itu dapat untung. Ya. Karena kalau pivot pasti karena ininya untungnya gede gitu ya, bagus gitu ya, dan juga produknya lebih sustain gitu ya. Jadi teman-teman mungkin kalau dari saya itu responsi hari ini mungkin testingnya videonya hanyalah videonya Mbak Fani. Ini BTW Mbak Fani dan timnya itu dapat ini ya, sebentar. dapat ini nih, dapat respon dari salah satu mahasiswa yang ada di kelas Tekno ya, katanya apa nih barusan? Oh gini katanya, dia bilang kayak gini. Waktu Fani presentasi terkait Birkin ya, langsung dapat impression bahwa Fani kalau misalkan ngajak kerjasama, saya berani modalin sebagai investor. Oke, berarti bisnisnya dinilai ini ya, sudah dinilai oke lah teman sendiri ya. Baik, mungkin teman-teman saya minta tolong kita masih ada di room ini ya, teman-teman satu persatu itu tolong nanti kelompoknya mungkin sesuai urutan aja ya dari kelompok satu ke kelompok satu ya, itu tolong diperlihatkan ininya progresnya ya, responsinya itu kepada asdos saya hari ini ya. Bisa di unmute mungkin Bapak Iya, Asdos? Iya, oke. iya, halo. Ya, oke. Bapak Asdos, tolong saya dibantu untuk meresponsi teman-teman. Jadi nanti responsinya mungkin ini aja ya, nggak usah detail-detail. Tapi kayak saya minta laporan dari Bapak Asdos untuk kelompok ini itu apakah progresnya sudah sesuai seperti halnya gitu ya, sampai MVP, ataukah masih sangat jauh gitu ya. Saya minta tolong nanti laporannya di akhir gitu ya. Jadi teman-teman mungkin